Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai metode apa sih yang Abah terapkan untuk sebuah pola komunikasi terhadap santri atau lingkungan masyarakat di Al-Zaghur Kajen? Untuk metode apa itu bukan sangat khusus yang salah saja. Yang jelas masyarakat Kajen, terutama lingkungan Masjid Jami atau lingkungan Pondok Al-Zaghur itu masyarakatnya plural, dalam arti dari berbagai macam aliran. Yang ada, Muhammadiyah ada, Salafiyah ada, sehingga memang dibutuhkan istilahnya pandai-pandainya Abah di dalam bergaul dengan mereka. Terutama di dalam metode itu kita di dalam bergaul dengan mereka jangan terlalu sakit, yang intinya bisa mengayomi semuanya. Bahkan di dalam menerapkan suatu fikih atau hukum-hukum menyampaikan kepada mereka harus dengan gaya hati-hati yang tidak langsung ujuk-ujuk memvonis atau menyalahkan kepada mereka. Jadi ada pendekatan atau secara istilahnya bahasa-bahasa secara implisit ya bahasanya, supaya mereka yang tidak sealiran dengan kita tidak tersinggung atau bisa tetap merasa bisa mengikuti kita di dalam istilahnya suatu kemasyarakatan, supaya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita saklek, ujung-ujung kita merasa paling benar, merasa paling istilahnya paling suci adalah kita, organisasi kita, nanti kita tidak akan bisa berkembang di daerah Kajen, tidak akan bisa diterima di daerah Kajen. Alhamdulillah dari metode yang seperti itu, katakanlah metode yang modern, jamaah Masjid Jami atau jamaah Masjid Pondok Al-Zaghur itu walaupun berbagai macam aliran katakanlah, mereka tetap mau datang ke masjid walaupun lain mazhab, lain aliran. Misal imamnya kunut, jamaahnya tidak kunut, ada sebagian yang tidak kunut, ya sudah biasa. Jadi di Masjid Pondok Al-Zaghur seperti itu, pemandangan perbedaan dalam sholat, katakanlah ada yang tidak kunut, ada yang kunut, itu sudah hal yang lumrah. Mereka tidak merasa, oh ini masih NU, oh ini Pondok Al-Zaghur itu NU, janganlah saya jangan datang ke situ atau tidak jamaah di situ. Alhamdulillah hal-hal pandangan-pandangan seperti itu tidak terjadi di Masjid Jami atau di Masjid Pondok Al-Zaghur. Nah, terkait metode dalam pendekatan kepada santri, karena santri di Pondok Al-Zaghur sebagian besar mahasiswa, sehingga terkadang perlu mengikuti pola pikir mereka, karena yang namanya mahasiswa pasti lebih mempunyai pandangan ke depan di dalam berpikir seperti itu. Contohnya dalam ngaji kitab kuning, jadi tidak saklek mengikuti makna yang betul-betul mengikuti makna sing saklek lah, tapi bagaimana di dalam memaknai kitab kuning itu dengan bahasa-bahasa yang memasuki bahasa yang bisa diterima oleh para mahasiswa, karena kebetulan pada Al-Zaghur kan satunya mahasiswa mengenai belajar mengajar, istilahnya di dalam mengajar seperti itu metodenya kita mengikuti alur cara pandang mahasiswa dalam pola pikirnya. Maka tidak seperti di pondok pada umumnya, betul-betul kayak pondok salaf, semisal seorang kiai katakanlah
benar-benar menjadi patron sekali. Tapi di Pondok Az-Zabur kiai dengan santri kayak ya dekat, tapi tidak melampaui batas etika tidak, tetap bergaul ya bergaul antara santri dengan santri, antara kiai dengan santri, atau santri dengan kiainya ada batasan-batasannya, tapi tidak kayak pondok pada umumnya yang salaf yang katakanlah maaf ya kiai kayak raja sekali. Karena untuk bisa menjalankan katakanlah belajar mengajar di dalam pondok yang sebagian besar mahasiswa, hanya metode salaf tidak bisa diterapkan di pondok pesantren Az-Zabur. Ya katakanlah kalau di pondok Az-Zabur itu semi modern di dalam kita menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada para santrinya. Itu tadi metode di antara beberapa metode untuk pendekatan pada para santri. Namun yang ditekankan di dalam pondok pesantren Az-Zabur adalah di samping santri itu katakanlah di dalam belajar itu lebih ke atas di dalam memberi gaya bahasanya, tapi tidak meninggalkan kultur salaf. Seumpama bagaimana kita ada semacam masih ada istilah barokah, berkhidmat, karena berkhidmat atau barokah itu sendiri merupakan bagian dari bagaimana santri itu bisa melunturkan egonya, sehingga nanti ke depannya begitu bisa menerapkan katakanlah berkhidmat, bisa membuat santri itu merendah, tidak sombong, bisa mewujudkan santri yang berakhlakul karimah. Itu saja yang mungkin bisa tersampaikan. Terima kasih Abu atas nasihat atau sebuah pola mengenai komunikasi terhadap santri dan lingkungan masyarakat.